Halo teman-teman semua, pada video kali ini kita akan belajar bareng tentang tipe data yaitu boolean. Pada video sebelum-sebelumnya kita udah bahas tentang integer, float, sama string. Nah, kalau boolean ini ada dua, yaitu true sama false. Oh iya, nanti juga kita akan belajar tentang logical operator ya di sini. Oke, jadi boolean itu ada true sama false. Nah, kita bisa juga nge-assign tipe data boolean ke variabel. Misalkan biasanya tipe variabel untuk boolean itu diawali dengan is gitu. Misalkan is updated, misalkan false, terus is handsome, apakah ganteng, dia true gitu. Nah, ini bisa kayak gini untuk nge-assign tipe data boolean ke variabel. Terus kita bisa konversi tipe data dari numerik menjadi boolean. Nah, ini gimana misalkan ya kita mau ngeprint kalau pakai built-in function kalau untuk nge-convertnya, jadi dari bool ke misalkan kita satu gitu ya. Terus kita lihat juga yang lainnya, misalkan ini ada 100. Terus kalau minus satu kayak gimana, ini minus 100 kayak gimana. Terus yang terakhir 0. Oke, kita jalanin filenya. Nah, hasilnya adalah kalau ini true ya. Jadi true, ini juga true, ini true, ini juga true. Nah, tapi yang terakhir ini false. Jadi kalau data numerik ke boolean itu yang false kalau misalkan numeriknya 0. Oh ya, coba kita kalau misalkan ininya float ya. Float atau ininya juga float. Nah, ini masih false kalau nolnya float. Nah, ini false juga. Jadi tipe data numerik menjadi boolean yang false itu cuman kalau misalkan datanya 0 gitu ya, numeriknya. Kemudian teman-teman, konversi tipe data string jadi boolean bisa dilakukan juga. Misalkan copy dulu. Nah, ini misalkan kita mau ngubah huruf A gitu ke boolean. Terus kita mau nyobain kalau misalkan ini string 0 kayak gimana. Terus kalau misalkan ini stringnya namanya false, itu juga kayak gimana? Apakah bakal jadi false? Ntar dirapiin dulu. Nah, ini mungkin bisa kita komen ya, dan kita jalanin filenya. Hasilnya adalah true semua. Jadi yang string A ini true, string 0 juga true, dan string false juga true. Jadi kalau kita ngubah tipe data string jadi boolean, itu bakal jadi true semua, teman-teman. Nah, sekarang kita belajar tentang logical operator. Misalkan di sini kita print ya. Jadi ini ada ekspresi terus digabungin sama ekspresi lain, misalkan ya true and true itu hasilnya apa ya. Dan misalkan ini kita ubah true and false itu hasilnya apa. Terus kalau false and false kayak gimana ya. Dan kalau kita ini ya tebak-tebak dulu gitu, true and true harusnya true gitu ya. Jadi statement yang satu true dan true ya true hasilnya. Kita coba tebak dulu ya, ini tebakan kita. Terus kalau true and false ini harusnya kayak gimana. Nah, ini mungkin kita lihat aja, dan kalau misalkan false and false gitu ya udah pasti salah ya argumennya. Nah, kalau true and false kayak gimana, kita jalanin. Dan ini kita komen dulu, kita jalanin filenya. Nah, ini hasilnya adalah true and true, bener ya, true, false and false, false. Tapi yang true and false jadi false juga. Jadi kalau and ya teman-teman, ketika ada ekspresi yang dimana salah satunya aja salah, itu pasti ngasilinnya salah. Jadi ini false. Nah, ini bisa aja kayak gini teman-teman. Kita nggak harus cuman dua aja. Misalkan ini and, ini true lagi, and lagi, true lagi, and lagi, true lagi gitu ya. Nah, ini bakal tetap jadi hasilnya false. Nah, false gitu karena ada satu ini yang salah. Tapi kalau misalkan kita ganti jadi true, nah ini bakal jadi true. Kayak gitu. Nah, untuk yang or kita samain ya kayak gini. Kita balikin dulu deh. Oke, kita samain. Terus kita ubah yang n-nya ya. Jadi or.
Nah, ini hasilnya apa? Kalau true or true, dia pasti true juga ya. Kita udah menganggapnya kayak gitu. False or false, dia bakal jadi false juga karena dua-duanya false, yang ini dua-duanya true. Nah, tapi kalau true or false, ini masih kayak false kayak and enggak gitu ya. Nah, kita coba jalanin. Nah, ini hasilnya true. Jadi kalau misalkan or ya, kalau ada salah satu true aja itu bakal masuk ke dalam true. Jadi kalau ada salah satu true aja dia bakal jadi di true. Terus ini ada yang negasinya. Jadi ada yang not-nya gitu ya. Ini misalkan kayak gimana? Misalkan kayak gini. Eh ini true gitu. Tapi kita tambahin not di belakangnya. Nah, awalnya true, not true, harusnya ini jadi false ya. Dan sebaliknya gitu. Kalau ini ada not false, kita jalanin ini harusnya jadi true. Nah, kita cek, ini kita komen. Ya, hasilnya benar. Yang pertama itu false karena not true dan yang kedua true karena not false. Terus ini ada comparison operator juga. Ini masukin di logical operator aja gitu ya. Nah, ya kayak gini gimana? Jadi kalau ini misalkan kita print satu sama dengan satu enggak gitu ya. Terus kita coba lagi eh, apakah hello sama dengan hello. Nah, gitu. Nah, terus kita cobain lagi true sama dengan true nggak gitu ya. Nah, ini kalau kita jalanin ya, hasilnya true, ini true, ini juga true ya, semuanya true nih, true, terus ini juga true. Tapi kalau misalkan kita cobain ini ya, satu sama dengan dua nggak, nah ini harusnya salah ya karena satu nggak sama dengan dua. Kayak gitu kita jalanin ya, benar ini false. Terus ada yang lebih besar gitu, lebih besar, misalkan kayak gimana, misalkan kalau kita cobain 2 lebih besar dari satu enggak, terus 2 lebih besar dari 3 enggak nih, terus kita enggak ini misalkan untuk yang booleannya true lebih besar dari false enggak gitu ya, seperti itu. Kita coba jalanin. Nah, ini hasilnya true ya karena 2 emang lebih besar dari satu, terus tapi ini false yang kedua karena 2 nggak lebih besar dari 3. Terus yang ini true, jadi true lebih besar dari false karena secara numerik ya, true itu satu, false itu nol teman-teman. Jadi true itu satu lebih besar dari nol enggak, ini true. Ini true. Oke. Ada juga yang lebih kecilnya. Ini sama aja sih kayak lebih besar. Kita copy. Nah, ini cuman diubah ininya. Balik lebih kecil, operator lebih kecil. Nah, kalau kita jalanin ini hasilnya false karena 2 itu nggak lebih kecil dari satu, tapi ini true jadinya karena 2 lebih kecil dari 3 dan satu nggak lebih kecil daripada nol. Jadi ini false. Oke. Ya, oke. Terus yang ini juga sama, kita jalanin lagi. 2 lebih besar sama dengan satu, sama dengan satu. Ini kayak gini sama nggak? Terus kita cobain ya, 2 lebih kecil sama dengan 2. Nah, kayak gini kita jalanin hasilnya. Nah, ini masih false ya yang ini karena satu nggak lebih kecil atau sama dengan false, nggak, dia nggak sama. Nah, tapi yang pertama ini true. True karena emang 2 lebih kecil sama dengan 2. Jadi termasuk juga duanya kayak gitu. Tapi 2 lebih kecil daripada satu ini false, dan 2 lebih kecil sama dengan 3 ini juga true ya karena emang 2 lebih kecil dari 3 dan sama dengan nggak sama dengan sih, tapi maksudnya ini bisa lebih kecil atau sama dengan gitu. Jadi 2 lebih kecil atau sama dengan 3 nggak? Nah, jawabannya berarti true. Kayak gitu. Yang ini juga sama, kita copy aja. Ya, cuman oh ini kebalik ya. Udah kita balik aja di sininya. Nah, ini.
Ini misalkan lebih besarnya. Oke, ini kita komen dan kita jalanin. Ini true ya teman-teman, yang ini tetap true karena sama, 2 itu lebih besar atau sama dengan 2, betul. Yang ini jadi true karena 2 lebih besar atau sama dengan 1, dan yang ini jadi false karena 2 enggak lebih besar atau sama dengan 3. Nah, yang ini jadi true karena 1 lebih besar sama dengan 0 ya. Ini bisa dibaca seperti itu. Ada juga yang tidak sama dengan. Nah, ini yang tidak sama dengan kayak gimana teman-teman? Jadi yang tidak sama dengan misalkan 1 tidak sama dengan 1 enggak gitu ya. Atau misalkan 2 tidak sama dengan 1 enggak. Nah, ini harusnya apa? Kalau secara logika berarti 1 tidak sama dengan 1, ini jadi false ya. Dan yang ini jadi true karena emang 2 enggak sama dengan 1. Oke, kita jalanin. Betul ya. Jadi ini false dan yang ini true. Ada juga salah satu lagi operator yang kita bahas terakhir, is. Jadi kalau is kayak gimana teman-teman? Nah, ini is cukup menarik gitu ya. Kalau misalkan kita print 30 sama dengan 30,0, ini hasilnya apa? Terus print 30 is 30,0, ini hasilnya kayak gimana? Oke ya, kita coba dulu. Ini hasilnya apa? Ini mengganggu ya. Oke, kita jalanin lagi. Nah, ini ada warning tapi masih tetap jalan ya teman-teman. Jadi 30 sama dengan 30 ini true. Ternyata ini hasilnya true. Jadi kalaupun beda antara ini integer ya sama ini float, karena dia dibacanya numerik gitu ya. Jadi dia ini true, salah. Ini true. Tapi kalau 30 is 30,0 ini false. Nah, kenapa teman-teman? Jadi kalau is dia bakal ngelihat memorinya. Jadi memorinya itu bakalan di tempat yang sama atau enggak? Karena kalau kita lihat ID dari 30 ya sama ID dari 30,0. Nah, ini kita lihat ya teman-teman. Ini hasilnya beda. Jadi tempat memorinya itu beda antara 30 sama 30,0. Kalau 30 sama 30, nah ini sama memorinya. Ya, sama. Jadi kalau eh, mau apa is itu harus benar-benar kayak gini jadinya. Print 30 is 30 gitu. Nah, ini bakal benar karena di memori yang sama antara 30 sama 30. Nah, ini bakal true. Oke, kayak gitu teman-teman. Nah, ini juga penting, misalkan A-nya 30 ya. Terus B sama dengan A. Nah, ini dimasukin ke A gitu. B itu dimasukin A. Nah, ini hasilnya kalau misalkan kita print A is B ya, ini bakalan true juga karena dia disimpan di memori yang sama. Oke, kayak gitu. Jadi ini kalau nge-assign kayak gini ya, A sama B itu bakal ditempatin di memori yang sama, teman-teman. Seperti itu. Oke, teman-teman ya, itu tentang Boolean dan logical operator. Mungkin bisa dilihat-lihat lagi videonya, diulang-ulang lagi kalau ada yang masih belum jelas. Nah, semoga bermanfaat. Di video selanjutnya kita akan belajar tentang list. Nah, ini udah mulai seru gitu ya. Tipe data yang cukup seru list ini. Dan sampai berjumpa lagi. Dadah.